Kemudian yang kedua, bagaimana apabila seseorang berhutang tapi kedua pihak lupa jumlah nominalnya, kemudian harus bagaimana? Nah, berarti gini nih, ada si A berhutang kepada si B. Si A sama si B ini sama-sama tidak tahu mengenai jumlah yang dihutangkan. Ini maksudnya ya, kalau nggak salah ini. Bagaimana? Harus bagaimana? Gini, satu halal bihalal. Mari kalau poso wae. Saling menghalalkan. Ini paling aman. Au ridho birridho. Saling menghalalkan atau saling meridho. Wis, kan utang wis. Nah, itu loh, ya. Nah, itu paling aman di situ. Berat ya berat, secara apa? Secara hati itu berat. Ya, hati berat ya. Tapi tadi itu loh, ketika dia sodako, gendel ikhlas gak ikhlas itu jadi mau enak. Jadi sholawat sama sodako ini ikhlas gak ikhlas, niat orang niat, modelnya apa-apa aja, tetap diterima. Bedanya di situ. Kenapa? Karena nyenengno itu. Kalau sholawat itu menyenangkan Rasulullah dan Allah SWT. Kalau sodako itu menyenangkan orangnya. Sama gak ikhlas wis setengah mengkeret ini. Iki umpama iki orang meneng-meneng. Bapak saya sama kayak duit 75.000 sing angel golekane kuwi ya. Bapak saya sama tak duit 75.000 gratis lah. Jumlahe 10. Wis seneng Bapak saya. Kon iki masa tau ae gak apa iki. Kalau setengah-setengah gedun dulu. Setengah gedun. Tetep aja berpahala kan apa nyenengno Bang. Karena menyenangkan makhluknya Allah pahalanya besar. Di situ intinya. Menyenangkannya itu. Ikhlas. Lu enggak ikhlas, tapi kok nyeneng sama kawan. Jadi ku akhir dapat. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah diperkirakan jumlahnya biarpun enggak persis. Contoh gini, punya utang berapa? 24 juta. Terus lali. Ini mobil sih, kalau 10. Ini 10 lebih sih, 30. Pakaian 60. Jadi ini sabunan itu lebih dikit ya. Iya lali, pasti lali aku. Pokoknya sekitar 3 4 gitu deh. Ya berarti di antara itu tadi kepin aman diambil balik bawah. Tapi tetap syaratnya yang atas nih halal halal. Ya. Jadi diambil diperkirakan ya, biarpun nggak persis. Jadi diperkirakan. Kalau uang ya dibayar uang, kalau utang emas dibayar emas, utang beras dibayar beras. Makanan dibayar makanan, biarpun makanannya nggak sama. Roti, aku mari nyelang roti yang biasa, makan roti yang biasa. Bukan, tapi rotinya ya sama, disamakan dengan pada pemberinya yaitu kamu berutang itu. Butuh roti sing model sing biyen iki. Lah kok mungkin ya tak sesuai ngambil aku nyelang biar arek. Yo ojo. Iki roti aku pernah tahu yang roti ya. Iya. Lah kok saiki sing mungkin lho. Tak sesuai ngambil aku roti biyen. Wis model saiki kan gak ngene. Ya ojo ya itu itu. Beras dengan beras, emas dengan emas, uang dengan uang. Jadi kalau memang kedua belah pihak ini lupa nominalnya, itu yang satu pertama adalah dengan hal
saling menghalalkan, yang berhutang maupun yang hutang maupun yang menghutangi sama-sama menghalalkan. Yang terpenting adalah mempererat jalan silaturahminya. Jangan sampai karena hutang menjadikan jauhnya persaudaraan, karena hutang menjadikan kedekatan itu menjadi longgar, hanya dikarenakan karena masalah dunia mata'ul ghurur. Nah, seperti ini. Jangan sampai pernah ditipu daya oleh dunia. Ya, ditipu daya dunia. Bilang aja seperti ini. Aku punya hutang, aku lupa jumlahnya. Aku juga ingat aku menghutangi dirimu. Aku juga lupa jumlahnya. Kemudian hutang bertanya, terus ini solusinya bagaimana ini? Aku harus membayar bagaimana? Yang hutang. Kemudian yang menghutangi bilang, karena berhubung semuanya sama-sama lupa, ya sama-sama lupa, kita lupakan itu. Sekarang kita ingat aja persaudaraan kita ini. Anggaplah hutang ini lunas. Dari mana kita paham? Karena dari Allah melupakan jumlah nominalnya, berarti Allah mengkondisikan kita agar supaya kita konsen kepada Allahnya, bukan konsen kepada hutang piutang. Aku halal berapa jumlahnya yang engkau hutang pada diriku. Ya, yang kemudian yang menghutang pada ini, lek ngono aku tak utang meneh kon lali pisan. Ngono aja ngono meneh. Ya aja diniati ngono. Ya kok yang punya hutangnya seperti itu, kok sing kepen utang itu aku lek ngutang meneh, tapi malah meneh kan nyebab berusaha lali lho ya. Usaha temenan iki lek iso aja. Ya aja. Ya harus berdoa. Biasanya lo ya, kayaknya gini. Terus gak usah yuk. Iya aku seneng. Kenapa sih saya sering bercerita dengan orang masa lalu. Orang masa lalu itu jarang majine pintar, tapi ngerti mengenai perilaku. Aku tak sama ben kita ngerti loh lali aku. Wis gak usah wis gak apa-apa wis lunas bisa. Kalau kita utang, yang dulu dalam utang. Ya gitu aja ya. Gak usah wis. Waduh sudah wis salah apa-apa kepada barokah. Wis yo wis terapat wis yo. Aku tak balik yo. Iki oleh-oleh itu aku. Lah kok gini. Yang hutang tadi memberi sesuatu, jadi saling memberikan kebaikan gitu. Sing utang iki ate bayar segala oleh, ya pahala kan itu dia benar pahala yang mengutangi kan. Timbang sing mulai iki tetep gak itu nol gak itu pahala. Dikai apa jadi makanan tadi ya orang itu kan, jadi sekedar apa hasil kebun. Kalau godong atas sampai godong pun, iya semua wis, kita nggak tempe, muka barokah sih ya, tunggu muka pada barokah ya, sudah simpel orang dulu itu, tapi dipakai gitu, padahal ngajinya gini memang ya gini kan ya, saling memberi yang memberikan manfaat, mempermudah manusia, mempermudah saudara muslim. Itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus seperti itu. Makanya doanya yasir itu. Wa asir. Mudahkan aja dipersulit. Ya kan? Mudah yasir. Walau itu asir. Mudahkan jangan dipersulit. Tapi aja dikai aneh-aneh. Itu tadi katanya ada sabung. Sambang apa sabung ya dosa rek. Tapi ya tak kayak lahan tak mempermudah manusia untuk sabung apa sabung BT kok sabung BT kok sabungnya sabung macam-macam sabungan macam-macam sing identik kan sabung ayam lalu sabungan macam-macam itu ya kutu apa ini bukan ayam saja hewan apapun bukan aduan karena ulo itu ono PT ya PT ono
Wedhus ya wedhus. Sana itu wong ngene wong seneng judi ya. Jadi sesuatu ojo mau memudahkan sesuatu yang sing dosa. Iku ya, itu bener kemudahan tapi ya keliru ya, gitu ya. Jadi itu aja jawabannya kalau saya loh, menurut saya ini dua hal itu aja. Dengan cara halal lebih halal atau ridho ridho, halal lebih halal atau ridho ridho, halal dengan halal dan dengan halal atau ridho dengan ridho, saling ridhoi atau saling menghalalkan. Yang kedua itu dengan cara diperkirakan jumlahnya, diperkirakan jumlahnya. Kamu kalau kepingin aman ya hal ridho ridho, tetapi saling halal menghalalkan, saling ridho ridhoi, tapi tetap harus ada ukhuwah di sini. Ada ukhuwah, apa ya, menambah ukhuwahnya. Dan sampai itu tadi itu, aku utang meneh, aku pada lali jangan. Itu aja. Simpel aja gitu. Orang manusia yang mempermudah manusia yang lain jadi akan dimudahkan oleh Allah kan. Ini loh, yasir wa tu'asir. Mudah kan, jangan dipersulit, wis, itu aja. Saya ingin belajar, gak punya uang, gimana? Berapa biayanya? Dia perlu punya kasih buat bayar sekolah. Kali selesai. Coba Pak, kamu bisa sekolah. Jangan dipersulit anak untuk sekolah. Ya. Kemudian ada kucing. Ya, ngekos yang ini saya lah. Kucing biasa lah. Bukan ya, sering main aja. Ya dikasih ya 3 kali hasil. Kasih kemudian kasih makan sudah. Dia mudah makan, jadi makan. Gak pakai kemana-mana. Lu memudahkan makhluknya Allah di dunia ini akan dimudahkan. Tanaman dikasih air tiap hari supaya mudah dia itu hidup. Gampang sudah. Jangan dipersulit. Itu ya. Itu aja, ada lagi. Ya, tanya. Kalau misalkan tadi kan hutangnya misalkan 24.300.000 misalkan. Nah, kemudian yang mau bayar hutang ini ingat mungkin kisarannya sekitar 24 juta tapi berapa ratus ribunya lupa. Nah, yang mau bayar hutang ini kepingin jangan sampai kurang, jadi kalau yang bayar hutang ini ya udahlah, kayaknya saya genapkan 25 juta itu, jadi apakah jadi riba ya? Ya gini. Kalau mengenai riba dan tidaknya, makanya gini. Yang penting kelebihan dari itu jangan diniati ini menjadi bagian dari kaidah muamalah. Sama dengan uang ini gini, 24 juta 300 sebenarnya, cuman lupa berapa ratus ribu, tak anggap 25 sudah. Dianggap 25, digenapkan 25 ini bukan menjadikan utang saya 24 saya bayar 25. Hati ini. Utang saya kemarin seseorang utang 24 juta bukan berarti saya harus membayar 25. Ini ada di sana. Saya membayar utang saya yang 24 juta lebihnya ini nggak tahu dengan cara bayar 25 juta. Ini yang benar. Bukan 24 juta yang lebih itu saya bayar 25, tapi saya membayar 25. Dengan cara apa? Dengan cara supaya jelas 25 itu kan sudah kebayar 200-nya. Ya, lebihnya menjadi sedekah. Itu aja. Hati-hati mengenai kalau diakatkan loh ya. Gitu. Jangan sampai bayar 24 diakatkan menjadi 25, ya tetap haram, biarpun 24 juta 300 jangan ditulis 24 juta 500 tetap haram. Gitu loh ya. Lebihnya tadi. Yang pentingnya itu tadi ada lebihnya itu dibuat diambil minimalisir dulu,
dilebihkan, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai jangan sampai ada kaidah seperti tadi, bayarnya cuman menjadi 2,25, kurang pun menjadi riba. Misalnya tanggapan 4 kemarin, dia bisa menjadi riba. Apa riba itu berarti harus bertambah? Enggak. Kurangnya ini bisa menjadi hutang, juga bisa menjadi riba. Tanggal 24 sudah. Dia berutang 24, 300 dengan cara membayar dengan cara melunasinya 24. Ya riba sama ini. Apa riba harus lebih? Apa kurang pun menjadi riba. Itu loh. 24 saja 300 gak apa-apa. Kecuali 300 Anda mendapatkan diskon dari perusahaan kami. Gak apa-apa. Diskon dari perusahaan kami. Gak apa-apa lah itu. Anda cuma harga 24.300.000. Order hari ini Anda akan kami order hari ini. Siapapun yang order hari ini kami turun harga menjadi 24 juta rupiah. Intinya nih dong. Intinya udah mengani bonus dari kami 300 itu embel-embel. Tapi hati-hati dengan embel-embel. Sampai tadi aku sebenarnya halal di haram. Ya hati-hati juga. Ya. Itu aja cukup. Tapi jangan sampai mau 24.300 behari 4 deh. Regane piro iki? Regane pambi iki piro? 1.000. Ya, 100.000. Bayari 75.000. Hari ini banyak terjadi loh gini. Ikan apa? Cara jual beli di pasar, di apa ya? Kalau saya bergaul dengan orang lah gitu, kayak gitu. Bayar 75 wis. Lah itu ada nih. Satu sih kan ini bayar 75. Dibayar. Riba sudah ini haram barang. Hanya masalah akad aja. Ini salah pikir tapi lu ya. Yang penting gimana? Harganya sebenarnya 100.000. Tapi aku pengen ngedol nang awakmu, saya jual kepada dirimu 75.000. Nah, ini baru bener. Tapi karena 100 bayaran 75. Ya. 100.000 harganya. Kamu bayar 75. Haram ini sudah. Kenapa dirubah aja? Harganya 100. Tapi aku jual 70.000. Halal sudah. Hanya masalah kata aja. Makanya hati-hati dengan pemilihan kata. 100.000 bayaran 75. Sudah riba sudah. Haram ini. Harganya 100.000, tapi saya ingin jual kepada dirimu 75.000. Halal. Enak kan? Pada gampang itu bener nih. Jadi kalau coba ini Pak, ini dari piro? 100 bar, 100. Oh, 100 bayarnya di kantor itu. Bayarnya bukan clear, haram sudah. 100 sebenarnya apa ini? Cuman tak tol lagi 1 juta. Sekarang mana? Halal sekarang ya. Terjadi jual beli halal. Kalau tadi terus bayaran regane 100 dan 1 juta. Haram loh kalau sudah terjadi. Kenapa? Suruh harganya 100 suruh bayar berapa tadi? 1 juta tadi. Jadi ini bukan berarti lebih, kurang itu juga. Iya. Jadi ini baguslah apa namanya sih? Baguslah yang apa namanya dilebihkan tadi. Dilebihkan apa? Dilebihkan. Yang penting jangan diniatkan bahwa 24 itu kita bayar 25 itu aja. Ya. Apa gunanya atau apa? Melunasi hutangnya yang sejumlah kita lupa lebihnya gimana? Lebihnya sedekah sudah selesai. Gitu loh. Kita main aman gitu. Kita nggak tahu, tapi ada 24 berapa ratus ribu gitu loh. Ya sudah 25 udah. Loh, sisanya sedekah sudah. Kalau kita saya bayar 24
kurang nantinya, haram nantinya. Ada keharaman di sini karena saya masih punya utang. Ya sebenarnya saya bisa bayar utang gitu loh. Berarti apa? Saya bayar 25 aja. Kok sing diutangi ya sing yang memberikan utang kok enggak usah. Yang sisanya itu aku ikhlas sedekah kepada dirimu. Berarti sing masa Anda buat bayar 24 juta apa ini. Wis enggak usah wis bayar 24 juta. Itu kau oleh. Minta keikhlasan dulu. Terus itu dibuat apa? Sedekah sudah selesai. Selesai. Kalau 24 lebih berapa sekitar 24 itu aja. Gak ada koma loh. Kalau dikasih koma nggak apa-apa. 300 sedekah. Nah itu halal ya. Yang lebihnya gimana? Isi lebihnya lebih orang masjid kan. Saya biasanya gitu. Aku ini tampil sampai 10 euro lagi balik gigi di pasar. Saya 10 gini wis anu tolong aku ditolong ya. Biasanya gitu. Kalau dulu gitu. Saya 10.000 ben gak iso 100.000 ya 10.000 wis akeh. Ini sisanya tolong anu wis kena aku area yatim biasanya gitu. Orang kampung tuh utangnya gitu. Kan area yatim. Kan area yatim aja. Titip area yatim ya. Iya. Oh iya. Terus itu semari. Yuk jalan tetep gara-gara yuk. Ya, terus dibayarin kurang. Ya, dicukup malah dikurangi mana dulu. Orang dulu gitu. Tapi sekarang jadi tambahnya kurang itu. Barokah. Itu kan kalau sebenarnya kurang. Dia punya uang taruh 11.000. Dipinjam temennya pada waktu pasar 10.000 berapa? Lali deh. Wis gak apa wis. 10.000 di 10.000 kiai. Yang terus sing lebih ini uang sing lebih ini kok aku titip cari yatim nih sama oleh yatim begitu jajan apa oh iya tak sampai nama nih wis mari 10.000 dikurangi saya itu lu jangan sampai tapi justru dari 9.000 barokah ya Kalau yang tadi yang kayak misalkan beli handphone 1.100.000 terus kemudian udah bayaran aja 1 juta gitu kan. Nah kalau misalkan itu kan sebagai penjual, nah kalau kita sebagai pembeli kan nggak bisa mengatur dia untuk ngajari dia gitu kan dia kamu harusnya ngomong kayak gini nggak bisa kan. Yang apakah mungkin yang bisa kita lakukan tuh kita langsung bilang loh jadi yang 100.000 apa diskon gitu, apakah boleh kayak gitu langsung biar itu transaksinya jadi halal. Gini, kalau perusahaan menjual 100 juta harga barang ini taruhlah ini 1.100.000 bayar dengan 1 juta ya. Dalam hal ini marketingnya itu adalah dia menjualnya dengan harga 1 juta. Sebenarnya itu aja. Maksudnya dia menjual harga dari patokan harga semestinya. Ya, bisa nggak halal haram? Dihitung haram bisa semua menjadi haram. Halal pun bisa menjadi haram. Tapi untuk meminimalisir haram, meminimalisir hal berapa? Satu, kita husnuzon aja bahwa memang dia menjualnya 1 juta. Satu yang 100.000-nya dianggap aja itu diskon dari dia. Itu aja selesai. Kitanya lo ya. Bisa nggak itu menjadi haram? Bisa. Contoh gini ya. Dia pun sama saja. Dia pun 1 juta 1,1 dijual dengan harga 1,1 bisa nggak menjadi haram? Bisa. Dilihat bukan dari segi muamalahnya. Bisa. Itu tidak menjadi amalannya.
lebih bisa. Dari segi muamalahnya itu masih bisa dibiar haram, ya kan? Contoh gini, barang ini, pretel di situ di sini, atau HP di sini, ininya dulu. Siapa yang bisa menjamin dia barang bukan barang najis? Ada yang tahu. Padahal tidak tahu barang najis dan haram itu dosa. Kayak ya. Nah, ini aja menjadi haram. Gitu loh. Bisa. Makanya kita tetap usul ngaji. Tapi sebenarnya yang tadi tetap usul ngaji nih. Ngajinya yang tadi kita harus mudah bahwa ini barangnya terbuat dari barang yang halal dan najis. Gitu. Tapi siapa yang bisa menjaminnya atau tidak benar? Iya, itu ya. Sama dengan itu tadi. Bagaimana supaya menjaga riba itu bagus loh Pak. Caranya tadi kita harus sebutkan saja bahwa yang menjual ini memang mendiskon kita, gitu aja. Diskon. Memang mereka menjual pada customernya yang beli pada dia seharga 1 juta. Kompetitornya 1.100.000 semuanya. Barang ini di lain tempat 1.100.000, cuma dia aja menjual 1 juta. Berani menurunkan harga 100.000. Caranya gimana? Barang ini seharga 1.100.000 di pasaran bebas kami jual dengan harga 1 juta. Ya, kami hanya jual di lain tempat harga ini 1.100.000. Tapi berilah pada perusahaan kami dengan cuma Anda harga 1 juta. Dan dia membayar 1 juta, itu 1 juta sebenarnya. Dia satu jadi pembanding nggak kan? Itu aja. Jadi nggak apa-apa. Harus gimana lalu? Ini mengenai apa ya? Orang warok. Iya. Warok itu di Ponorogo. Orang warok itu menjaga sesuatu yang subhat itu kita jaga, apalagi yang haram. Contoh gini, kita berjalani ya, orang warok itu gini, tapi kita masuk di situ bisa kadang nggak tahu ya dia harga barang 1.100.000. Ya, orang warok itu baik. Repotnya gini, kenapa orang warok sehingga banyak diem? Dipukul pun dia diem. Gak diapa-apakan, gak direken kan masalah, gak gerundel. Kenapa? Karena mikirnya kayak gini. Umpamanya dalam transaksi ya, makanya jarang dia untuk transaksi. Gak akan ngomong, Anda paham? Itu harga 1.100.000 dirubah saya 1 juta. Dia caranya juga. Ini kenapa aku bisa berubah? Oh, di diskon. Satu ya, kan di diskon. Di 1.1 jadi 1. Udah di diskon. Faktornya apa aku di diskon? Kepinginan besar, merugikan yang lain. Apa ini aku berarti bilang. Karena ada unsur merugikan orang lain, perusahaan, lain penjual, lain. Gak berani orang warok ini. Oh enggak, karena itu nih didelok nih sing dodol, dilihat, diamati, diparani, terus ngomongnya tidak ada di perusahaan kami yang bisa fasilitas lebih daripada semuanya memberikan fasilitas kami yang istimewa. Itu tuh ya aku sebenarnya salah. Itu orang warok
sudah dilihat lagi barang. Saking barang ini, bisakah Anda menyebutkan apa jenis inti dari barang ini dibuat dari apa ini barang? Dari besi, besinya ditambang pada duri. Orang warungnya gitu. Makanya orang warungnya jarang ngaji keping berarti gali begini aku begini aku kena hukum riba ya, memberi celah untuk orang apa calo ya sing haram buat kali itu, sehingga untuk pergi ke sana berusaha ya. Pernah saya punya kenalan Habib Abdul Rahman itu dulu. Jawab beliau itu berangkat haji itu melalui apa yang perang Yaman. Dia melalui Yaman. Dia berjalan melalui Yaman. Sebelumnya itu gak bisa masuk, dari dia masuk ke Mesir. Mesir kan Afrika lagi. Nyeri, gak bisa masuk. Kemudian dia pergi ke Yaman. Pergi Yaman itu dia memakai 2 kendaraan. Mulai pada Mesir, buri bahan bakar toh. Karena perbekalan, jadi buri bahan bakar. Belakang bahan bakar untuk kendaraan ini. Akhirnya bisa masuk. Itu. Gunanya apa? Gunanya memang dia kepingin seperti itu gitu loh. Kaya nggak? Kaya sebenarnya dia, mampu dia. Cuma kepingin itu kok mendadak kepingin nggak paham. Nah, lu kok bisa sih biasanya gitu? Iya ya, nggak tahu gitu kesana. Aku tak coba aja haji tahun ini, aku pun modal haji, tapi sih modal harus juga 5 tahun 5 turun di sini turun dulu. Jadi pergi ke Yaman ke saudaranya dulu. Itu 8 bulan sebelumnya. Ya, setelah 3 bulan baru dia berjalan ke sana. Jadi sudah datang di Mekah itu dia sebelum musim haji. Kepingin aja nih. Cuman akhirnya pulang juga gitu. Badannya mulai ini aku sini gak pesawat. Cuma luar kepingin kan ya. Aku gak iso di bang waro, cuman ya kepingin taruh sosokan waro cuma harus dilu dok. Jadi ya gitu aja. Lah makanya gimana nih? Mangan sak ono bekale ya gak iso mangan ya mau mati di padang mati ora apa-apa aku pikir. Oh jangan kepingin gitu. Ya apa? Setelah kemudian memberi sarung hijau, saya suruh sarung hijau itu berapa saat, berapa bulan kemudian beliau wafat. Sarungnya sampai kita simpan. Sarung sama bajunya, baju dakwahnya, ada suwe nemen. Sarungnya isi lahir ke dunia ini. Gitu ya. Jadi gitu Mbak Ustaz, apa namanya? Kita harus nonton ke apanya? Ke bahwa dia ini memang menjual harga ini dengan harga tidak sama dengan yang lainnya. Gak sama itu gak apa-apa. Sebenarnya dia memang ikhlas jual gitu. Ya gak boleh begini loh. Aku menjual barang ini 1 juta servis dan kau bayar 1 juta. Ini gak boleh. Kalau kami menjual dengan harga 1 juta, gak apa-apa. Lihat kanalnya. Harga 1.100.000 kami hanya menjual 1 juta. Walau nih. Sehingga oleh nih. Harga 1.100.000 cukup kamu bayar sekarang juga. Pasti ini apa? Aku tahu dulu masalahnya. Apa dia apa gue? Lah begini. Lah kok totolan langsung lu ono kan iki? Oh, ya live itu Apa sih? Ada ya? Karena kalau harga 100 cuma kamu bayar 1 juta. Lu haram lagi. Cuma dia harga 100 dan saya hanya menjual 1 juta. Harga di pasaran lo ini. Nah ini halal lagi. Kamu pun cuma bayar 1 juta. Haram gitu. 1.100.000 cuma kamu bayar 1 juta. Haram.
Tapi harga 100 barang ini 100, tapi saya jual hanya 1 juta. Untung 100 loh. Ayo siapa yang dapat yuk? Oke, masih gak ada. Satu kan sudah. Saya jual harganya ini 900.000. Di lain tempat 100, tapi saya menjualnya 900.000. Sekali lagi ya, bukan ini harga barang 1 juta sama bayar 900 ya. Tapi enggak, saya menjualnya 900. Nah, halal lagi. Dada lagi nih. Itu kadang ngomongnya aja loh. Apa? Ngono kok iso ngomong cepet tuh. Terus biasa tontonan rumahnya. Apa sih lagi nek? Tontonan Mas, tontonan. Oh, lo tak tontonan gini aja. Baru tahu, kayaknya baru tahu gitu. Mungkin itu barang ini ya apa? Ah, barang ini masih gue nunjukin loh barangnya. Mau coba biro. Gue ya rebutan yo, perebutan yo apa itu kan? Karo ya. Kok ono arek iki ya. Aku dulu lihat ya.